Ini saya jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertanyaan yang saya jawab duluan ini mengenai bagaimana sih bentuk rasa cinta atau sayang antara pasangan yang keduanya itu kebetulan nggak nyambung, gitu ya. Contoh begini, ada bapak-bapak pengen, seorang bapak yang pengen terlihat romantis, pulang ke rumah bawa bunga. Sampai rumah ternyata istrinya malah ngamuk. Ngapain bunga kayak gini dibeli toh pak? Gitu ya. Ini contohnya seperti itu ya. Atau dalam kesempatan lain gitu ya, juga ada gitu ya, istri yang pengen menunjukkan kasih sayang, di rumah di meja makan dikasih bunga, dipasangin lilin, makan gitu ya. Bapaknya ngamuk, apa-apaan ini kan gitu ya. Ya, ini contoh aja gitu ya, contoh. Bentuk rasa cinta dan sayang setiap kita manusia ini punya preferensi atau punya keinginan yang berbeda-beda, betul ya? Maka saya bilang nggak ada yang benar-benar sama. Nah, apakah tetap butuh kita menyampaikan rasa cinta kita, rasa sayang kita? Tetap butuh. Tapi caranya adalah pahami dulu apa yang diinginkan oleh pasangan. Kan gitu ya. Apa yang diinginkan oleh pasangan. Kenapa? Mungkin yang sudah berumah tangga cukup lama biasanya sudah tahu apa sih yang disenengin pasangannya. Gitu ya. Ada yang istrinya senengnya ini saya nggak tahu nih ya, umumnya kalau ibu-ibu tuh senengnya bakso gitu ya misalnya gitu ya, maka pulang ke rumah jangan dibawain bunga, itu bawainnya bakso kan gitu ya. Ada yang istrinya senengnya nasi padang kan gitu ya, maka pulang ke rumah jangan dibawainnya bakso, bawain nasi padang. Nah gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa kita pahami karena pengalaman kita berumah tangga. Nah, kalau nggak tahu gimana? Contoh begini, ini kadang-kadang juga kita kelewat kreatif. Ya, satu saat mungkin entah suami entah istri dapat rezeki lebih, kemudian berniat menyenangkan pasangannya. Di luar kemudian sebelum pulang membeli sesuatu yang ada ternyata niatnya salah kan gitu ya. Nah, kayak tadi misalnya dapat rezeki ngajak istrinya makan-makan di luar, yang ada malah diprotes. Nah gitu ya, wah begini aja mending masak sendiri bisa dapat banyak kan gitu ya. Nah, ini kesalahannya bukan kesalahan pada niat, tapi kesalahannya adalah ternyata selama ini menikah nggak paham apa yang diinginkan pasangannya. Kalau nggak paham gimana? Ada cara paling gampang, tanya. Itu tanya. Inilah maka saling percaya, saling support, saling mendukung itu menjadi penting. Kenapa malu nanya? Tinggal nanya. Misalnya, Dek, saya dapat uang lebih, kamu pengen apa? Kan selesai. Ya nggak? Nggak usah nebak-nebak gitu ya. Nah begitu juga ibu-ibu. Kalau misalnya ingin melakukan sesuatu untuk nyenengin suami tapi nggak tahu apa yang disenengin suami, tanya. Malu Pak Ustadz, masa sama suami sendiri malu? Kan gitu ya. Kan nggak harus seperti itu. Ini bisa ditanyakan gitu ya, diomongin, nggak jadi kejutan lagi, nggak apa-apa daripada jadi keributan. Nah, niatnya masih ngasih kejutan berakhir dengan keributan. Lebih baik ngomong saja terus terang, ini ada ini, kamu pengen apa, yang kamu senang apa, kamu pengennya bagaimana, kan lebih enak gitu ya. Itu solusinya sebenarnya adalah solusi yang kemudian selama ini tidak kita jalankan karena kita cuma malu kan, benar ya. Ya, ini bahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ada 3 hal yang dalam rumah tangga ini harus dibangun. Kalau ini dibangun, insya Allah nanti untuk kesini jauh lebih mudah. Apa? Dalam rumah tangga yang pertama harus dibangun adalah komunikasi. Dikatakan kalau para ahli itu menyatakan rumah tangga itu 70%-nya itu komunikasi, ngomong. Kalau rumah tangga sudah nggak komunikasi, atau komunikasi, namanya komunikasi kan 2 arah ya.
Kalau satu arah namanya pidato, Pak. Gitu ya. Jadi komunikasi dua arah itu adalah menjadi pondasi dasar rumah tangga. Setelah komunikasi itu berjalan, komunikasi itu bukan berantem ya, tapi komunikasi. Maka yang dibutuhkan adalah kemudian saling terbuka. Nah, ketika komunikasi berjalan dan bisa terbuka, maka yang tadi itu harusnya nggak kejadian. Kan gitu ya. Jadi komunikasi yang kedua terbuka. Sampaikan saja apa adanya. Sehingga kita saling memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya diinginkan. Ya. Kadang-kadang repot. Mohon maaf nih, ibu-ibu menginginkan bapaknya ini seperti paranormal. Gitu ya. Nggak ngomong tapi pengen suaminya tahu ngerti apa yang diinginkan, gitu ya. Ya, suaminya pun bingung. Yang dilakukan salah semua, yang gitu. Pokoknya protes semua, tapi nggak ngomong apa yang diinginkan, padahal ngomong aja gitu ya. Karena salah satu kata paling serem katanya gitu ya, dari ibu-ibu ketika keluar, dan itu bikin bapak-bapak ketakutan adalah kalau ibu-ibu sudah ngomong, terserah. Benar ya? Nah, itu sudah bingung gitu ya. Nah, maka hati-hati. Jadi yang pertama komunikasi, yang kedua terbuka. Nah, setelah komunikasi berjalan dan komunikasi itu bisa terbuka, saling memahami, nggak ada yang ditutup-tutupin, maka yang ketiga adalah saling kompromi. Ya, saling kompromi. Artinya yang namanya suami itu tetap dia tidak boleh menuntut istrinya 100% sesuai keinginan dia. Istri juga sama, nggak bisa nuntut suami 100% sesuai keinginan dia. Maka di sini kita mencari titik temu, bukan jalan tengah, bukan 50-50. Di mana sesuatu itu bisa disepakati sehingga suami itu puas, istri itu puas. Disitulah sakinah terbentuk ketika kompromi itu berjalan, gitu ya. Ketika kompromi itu bisa dilakukan, dan kompromi nggak akan ketemu di antara suami istri kalau nggak komunikasi, kalau nggak terbuka, kan gitu. Punya uang, suami pengen nyenengin istri, ngajakin makan, istrinya malah nggak ngomong, Pak ini uang bayaran anak-anak belum dibayar loh Pak, gitu ya. Ini komunikasi nggak jalan gitu ya. Nah ini yang harusnya jalan dulu, komunikasinya jalan, terbuka ya. Nggak usah ada yang disembunyikan, terbuka saja, nggak ada masalah. Wong, yang namanya pernikahan itu aurat saja boleh terbuka, apalagi cuma omongan, kan gitu ya. Sampaikan apa adanya sehingga bisa diselesaikan bareng-bareng, kan enak seperti itu, gitu ya. Cukup ya insya Allah ya. Nah.